Apakah kita menganggap diri kita lebih penting daripada orang lain dan menganggap perbedaan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara? Jika iya, maka kita kekurangan pikiran Kristus. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-9 di dalam serial pembahasan Kitab Filipi dengan tema Pikiran Kristus. Saya akan bacakan untuk kita semuanya dari Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi, hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus. Biarpun Yesus mempunyai semua sifat Allah, dia tidak pernah menganggap kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia merendahkan diri dan meninggalkan semuanya, lalu mengambil kedudukan paling hina seperti budak yang melayani kita, dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus lebih tinggi lagi merendahkan diri untuk taat pada kehendak Allah, hingga dia menyerahkan tubuhnya sampai mati, bahkan sampai mati disalibkan. Oleh karena itulah Allah sudah mengangkat dia ke tempat yang paling terhormat dan meninggikan Yesus di atas segala penguasa yang lain. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat pertama hingga ayat yang keempat dari pasal kedua ini, Paulus menuliskan tentang kesatuan yang menghasilkan sukacita, di mana ia menjelaskan motivasi untuk memiliki kesatuan ini, sifat kesatuan ini, sikap yang diperlukan untuk memiliki kesatuan ini. Dalam menggambarkan yang terakhir, dia meminta orang Filipi untuk jangan melakukan apapun melalui ambisi atau kesombongan egois. Memiliki kerendahan pikiran di mana mereka menghargai orang lain lebih baik dari diri mereka sendiri. Perhatikan kepentingan orang lain dan bukan hanya kepentingan mereka sendiri. Dalam ayat yang kelima, Paulus terus menasihati mereka untuk memiliki pikiran ini. Sikap dari ayat 3 sampai ayat yang keempat menunjukkan bahwa ini juga pikiran Kristus. Dalam ayat-ayat berikut, ayat 6 sampai 11, Paulus menguraikan pikiran Kristus atau sikap Kristus yang akan menjadi fokus kajian khusus ini. Pertama, perhatikan bahwa pikiran Kristus kurangnya ambisi atau egoisme. Sebelum inkarnasinya, Yesus adalah dalam rupa Allah, artinya dia pada dasarnya adalah satu dengan Allah. Ini sesuai dengan apa yang kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dia juga setara dengan Allah. Sekali lagi perhatikan Yohanes 1 ayat 1. Dia tentu saja berbagi kemuliaan yang sama dengan Bapa, Yohanes 17 ayat 5. Sesuatu yang Bapa tolak untuk berbagi dengan makhluk lain, Yesaya 42 ayat 8. Namun Kristus tidak mempertahankan kesetaraan seperti kedudukannya. Secara harafiah, sesuatu yang harus digenggam, yaitu sesuatu yang harus dipegang dan dipertahankan dengan cemburu. Kemuliaan kesetaraan dengan Allah yang dinikmati Kristus sejak kekekalan bukanlah sesuatu yang dia rasa harus dipegang teguh. Sebuah demonstrasi sejati dari kurangnya ambisi egois,
dan kesombongan di pihak Tuhan kita. Apakah kita memiliki pikiran Kristus? Apakah kita menganggap kedudukan kita di hadapan orang lain apapun itu sebagai pegangan? Apakah kita menganggap diri kita lebih penting daripada orang lain dan menganggap perbedaan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara? Jika iya, maka kita kekurangan pikiran Kristus. Sementara kita melanjutkan membaca teks kita juga melihat bahwa pikiran Kristus yang kedua adalah mencari kepentingan orang lain, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ketika Kristus mencari manusia, dia membuat dirinya tidak memiliki reputasi. Beberapa versi mengatakan mengosongkan diri. Dia melepaskan dirinya dari kemuliaan yang dia miliki dengan Bapa sejak semula, sejak mereka saling memuliakan. Yohanes 17 ayat yang ke-5, bahkan dikatakan sebelum bumi itu ada. Dia mengambil ke atas dirinya bentuk seorang hamba. Dia tidak datang sebagai raja, bangsawan dan lain sebagainya, tetapi sebagai anak rendahan dari seorang tukang kayu sederhana. Dia datang dalam rupa manusia. Dengan demikian, dia dapat mengalami pencobaan dan penderitaan mereka. Ibrani 2 ayat 14, kemudian ayat 17 sampai 18, kemudian pasal 4 ayat 15, kemudian pasal 5 ayat yang ke-7. Dengan kata lain, meskipun dia adalah Allah, dia benar-benar manusia, bukan semacam manusia super. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan Ibrani 5 ayat 8. Meskipun Yesus adalah anak Allah, dia rela menderita sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Meskipun dalam segala hal orang seperti kita manusia biasa, di saat yang sama dia juga adalah anak Allah. Dia merendahkan dirinya dan dengan patuh menderita dan mati di kayu salib. Mengapa Yesus melakukan semua ini? Dia melakukan semuanya untuk orang lain. Dia menjadi manusia, merendahkan dirinya sebagai manusia, taat, dan kemudian mati di kayu salib karena itu demi kepentingan terbaik kita sendiri. Dia melakukannya untuk menanggung celah kita, Roma 15 ayat 1 sampai 3, Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Ya, dia memperhatikan kepentingan kita. Apakah kita memiliki pikiran Kristus? Ya, jika kita memperhatikan kepentingan orang lain. Kita melakukannya jika kita mau merendahkan diri, bahkan mengorbankan diri kita sendiri jika itu demi kepentingan terbaik orang lain. 1 Yohanes 3 ayat 16. Itulah pikiran Kristus. Salah satu kerendahan hati dan pelayanan kepada orang lain. Tapi itu juga salah satu yang sangat dimuliakan oleh Allah, ayat 9 sampai 11. Di dalam Yesus Kristus, dia adalah teladan yang baik dari pepatah Alkitab. Dia yang merendahkan dirinya akan ditinggikan, karena Allah sangat meninggikan Yesus dalam dua cara. Di saat ini dengan memberikan dia nama di atas segala nama, nama yang olehnya manusia harus diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di masa depan, bahwa dalam namanya setiap lutut harus bertekuk, bahwa setiap lidah harus mengaku dia adalah Tuhan. Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Tapi juga dalam kasus kita, mereka yang memiliki pikiran Kristus akan berpartisipasi dalam pemuliaan Kristus di masa depan. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma 16 ayat 18, kemudian 2 Tesalonika 1 ayat 10 sampai 12. Bukankah ini motivasi yang luar biasa bagi kita untuk memiliki pikiran Kristus? Sebagai kesimpulan, kita telah melihat dalam perikop ini bahwa pikiran Kristus meliputi kerendahan hati, ketaatan, pengorbanan, pemberian yang terbaik. Apakah kita memiliki pikiran Kristus? Kita harus, karena itu adalah kunci untuk kesatuan yang menghasilkan sukacita. Suatu hari berbagi dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Sebagai orang Kristen, mari kita rajin mewujudkan pikiran Kristus dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Jika kita bukan seorang Kristen, mengapa tidak memulai dengan memiliki pikiran Kristus
dengan mengikuti teladan ketaatan rendah hatinya pada kehendak Allah. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap hari kita dipenuhi dengan pikiran Kristus sehingga kita tidak tersesat di dalam setiap keadaan kita. Setiap hari, setiap jam, setiap detik kita berada di dalam tuntunan Kristus jikalau kita memiliki pikiran Kristus. Kiranya setiap diri kita senantiasa mencari perkara yang di atas, yang diperkenan dan yang disukai oleh Tuhan. Dengan demikian kita menjadi murid-muridnya yang senantiasa bertumbuh di dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan kepada kita. Shalom.